Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Ibu presensi terlebih dahulu ya. Nah, sebelum memasuki materi, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar proyeksi. Lebih tepatnya, proyeksi piktorial 3 dimensi. Ada yang tahu apa itu gambar proyeksi? Ya, betul. Gambar proyeksi adalah gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda atau hayalan yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Gambar proyeksi dalam sebuah benda bila dilihat dari berbagai sisi, depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah, akan memiliki penampakan yang berbeda-beda. Dapat dilihat di gambar tersebut. Setelah membahas gambar proyeksi tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Oke, bagus. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gambar proyeksi piktorial 3 dimensi. Jadi, setelah ini akan ada video penjelasan tentang gambar proyeksi piktorial 3 dimensi. Kalian tonton terlebih dahulu ya. Jadi, proyeksi piktorial adalah cara penyajian suatu gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Proyeksi piktorial merupakan salah satu jenis proyeksi yang digunakan pada gambar teknik. Proyeksi piktorial atau sering disebut gambar pandangan tunggal, yaitu suatu teknik dalam menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sesuai sebenarnya yang dibuat dengan bentuk 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Proyeksi piktorial juga memiliki fungsi, yaitu untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai benda yang memiliki 3 dimensi menjadi 2 dimensi pada suatu bidang sehingga dalam proses penggambaran menjadi lebih jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikannya. Proyeksi piktorial juga memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu ada proyeksi piktorial isometri, yang kedua ada proyeksi dimetri, yang ketiga ada proyeksi trimetri, yang keempat ada proyeksi miring, yang kelima ada proyeksi perspektif. Proyeksi isometri merupakan salah satu jenis proyeksi yang secara akurat menampilkan objek dalam gambar dengan panjang sumbu yang menggambarkan ukuran objek sebenarnya. Proyeksi isometri memiliki ciri yang pertama, sumbu X dan sumbu Y mempunyai sudut 30 derajat terhadap garis mendatar. Kedua, sudut antara sumbu yang satu dengan sumbu lainnya adalah 120 derajat. Dapat dilihat dari gambar kubus tersebut bahwa sumbu X dan sumbu Y memiliki sudut 30 derajat. Proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari proyeksi isometri di mana garis yang tumpang tindih menjadi tidak terlihat dalam proyeksi isometri. Selain itu, proyeksi dimetri memiliki ciri pertama, sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 7 derajat dan 40 derajat. Kedua, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 133 derajat. Ketiga, panjang sumbu masing-masing yaitu X memiliki skala 1:1, sumbu Y memiliki skala 1:2, dan sumbu Z memiliki skala 1:1. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa di sumbu X memiliki 7 derajat, di sumbu Y memiliki 40 derajat. Proyeksi trimetri.
Proyeksi trimetri merupakan proyeksi dengan skala pendekatan 3 sisi dan 3 sudut tidak sama. Proyeksi trimetri merupakan proyeksi yang berpatokan kepada besarnya sudut antara sumbu-sumbu X, Y, Z dan panjang garis sumbu-sumbu tersebut. Proyeksi trimetri memiliki ciri pertama, kemiringan kedua sisinya berbeda. Kedua, satu sisinya memiliki perbandingan 1:11. Ketiga, kemiringan sisi lainnya memiliki perbandingan 1:3. Proyeksi oblique atau proyeksi miring merupakan proyeksi gambar di mana garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi, namun membentuk sudut miring. Proyeksi miring atau yang dikenal proyeksi oblique memiliki ciri pertama, sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 0 derajat dan 45 derajat. Kedua, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 135 derajat. Ketiga, panjang sumbu masing-masing baik sumbu X memiliki skala 1:1, sumbu Y 1:2, dan sumbu Z 1:1 dari perbandingan dengan ukuran benda yang asli. Dapat dilihat di gambar tersebut bahwa sumbu X memiliki 0 derajat, sumbu Y memiliki 45 derajat. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif merupakan salah satu proyeksi piktorial yang menggunakan titik-titik hilang untuk mendapatkan persepsi secara visual dengan cara membuat sebuah objek terlihat pada mata berdasarkan sifat spasial atau dimensi, serta posisi mata relatif terhadap objek. Hal ini menyebabkan gambar terlihat seperti nyata, namun untuk gambar teknik, proyeksi perspektif jarang digunakan. Proyeksi perspektif terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, dapat terlihat dalam gambar yaitu perspektif 1 titik, kedua perspektif 2 titik, ketiga perspektif 3 titik. Oke, setelah menonton video tersebut, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Nah, pertanyaan bagus. Jadi, setelah ini kalian akan menonton video lagi tentang bagaimana membuat gambar proyeksi piktorial 3 dimensi secara manual. Kalian tonton dulu ya videonya. Lalu, Ibu akan memberikan soal berupa gambar 3 dimensi di Google Classroom. Nanti kalian akan menggambarnya secara manual sesuai dengan cara penggambaran yang telah dijelaskan di video tersebut. Jangan lupa siapkan pensil, penghapus, buku gambar A3, busur, dan 2 pasang penggaris segitiga. Selamat menyimak dan mengerjakan. Langkah awal untuk membuat gambar proyeksi isometri adalah menentukan garis bantu dengan panjang garis disesuaikan. Dan letakkan busur derajat pada garis bantu yang sudah dibuat. Usahakan strip 0 dan 180 derajat sama lurus dengan garis bantu. Kemudian tentukan titik-titik pada busur sesuai dengan aturan proyeksi iometri. 30 derajat di sebelah kanan, 90 derajat dan 30 derajat di sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua titik deng penggaris dan buat garis atau tarik garis hingga menjadi sebuah garis dengan ukuran 60 mm, dan lakukan dengan cara yang sama pada penarikan garis atau pembuatan garis, sampai mendapatkan 3 buah garis. Dan garis tersebut sebagai patokan dasar untuk menggambar proyeksi. Selanjutnya ikuti langkah-langkah dalam penarikan pada video ini.
Proyeksi isometri adalah proyeksi yang digunakan untuk menggambar objek tiga dimensi dengan ketentuan sudut dan skala yang sudah ditentukan. Ciri-ciri gambar isometri, panjang ketiga sumbu berbanding sebesar 1:1:1, jarak antar sumbu menghasilkan sudut 120 derajat, sudut terhadap garis mendatar di antara sumbu X dan Y memiliki sudut 30 derajat. Oleh karena itu dalam menggambar isometri harus sesuai dengan berbagai syarat atau karakteristik di atas. Langkah awal untuk membuat gambar proyeksi dimetri sama persis seperti proyeksi isometri, menentukan garis bantu dengan panjang garis disesuaikan. Dan letakkan busur derajat pada garis bantu yang sudah dibuat, usahakan strip 0 dan 180 derajat sama lurus dengan garis bantu. Kemudian tentukan titik-titik pada busur sesuai dengan aturan proyeksi iometri. 40 derajat di sebelah kanan, 90 derajat dan 7 derajat di sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua titik deng penggaris dan buat garis atau tarik garis hingga menjadi sebuah garis dengan ukuran 120 mm pada bagian kiri dan panjang 60 mm pada bagian kanan dan vertikal, sampai mendapatkan 3 buah garis. Dan garis tersebut sebagai patokan dasar untuk menggambar proyeksi. Selanjutnya ikuti langkah-langkah dalam penarikan pada video ini. Proyeksi dimetri merupakan salah satu bagian dari proyeksi aksonometri. Proyeksi ini memiliki perbedaan dengan proyeksi isometri yang sudah dibahas sebelumnya, namun secara fungsi sama yaitu untuk memberikan detail informasi terkait objek tiga dimensi. Namun yang lazim digunakan pada gambar teknik adalah perbandingan antar sumbu X, Y dan Z adalah 1:1, 2:1. Selain itu sudut yang dibentuk oleh sumbu X terhadap garis horizontal sebesar 7 derajat, serta sudut yang dibentuk oleh sumbu Y dengan garis horizontal adalah 40 derajat. Langkah awal untuk membuat gambar proyeksi miring sama persis seperti proyeksi isometri dan proyeksi dimetri, menentukan garis bantu dengan panjang garis disesuaikan. Dan letakkan busur derajat pada garis bantu yang sudah dibuat, usahakan strip 0 dan 180 derajat sama lurus dengan garis bantu. Kemudian tentukan titik-titik pada busur sesuai dengan aturan proyeksi iometri. 45 derajat di sebelah kanan, dan 90 derajat di bagian atas busur derajat. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua titik deng penggaris dan buat garis atau tarik garis hingga menjadi sebuah garis dengan ukuran panjang 60 mm pada bagian kanan dan vertikal, sampai mendapatkan 3 buah garis. Dan garis tersebut sebagai patokan dasar untuk menggambar proyeksi. Selanjutnya ikuti langkah-langkah dalam penarikan pada video ini.
Proyeksi miring atau oblique merupakan salah satu proyeksi yang sejajar, namun memiliki garis proyeksi yang berkedudukan miring terhadap bidang proyeksinya. Proyeksi ini berfungsi agar gambar yang dihasilkan menjadi lebih nyata dan detail seperti aslinya. Sekilas proyeksi miring seperti proyeksi aksonometri, namun bentuk proyeksi miring mengambil sudut lain 90 derajat dengan bidang proyeksi, sehingga hasil yang nampak pada bidang gambar akan terlihat beracam-macam perbedaannya. Terdapat jenis proyeksi miring sama seperti proyeksi dimetri yang sudah dibahas sebelumnya. Namun yang banyak ditemukan pada gambar teknik adalah proyeksi yang memiliki perbandingan sumbu X, Y dan Z yang sama dengan proyeksi dimetri. Perbandingan sumbu X, Y dan Z pada proyeksi miring adalah 1:1 dan 2:1. Yang membedakan adalah sudut yang dibentuk sumbu X terhadap garis horizontal adalah 0, dan sumbu X dengan garis horizontal bernilai 45 derajat. Nah, videonya sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Ya, untuk pengumpulannya, kalian scan hasil gambar kalian dalam bentuk PDF, lalu kumpulkan di Google Classroom. Untuk pengumpulan terakhir itu adalah besok malam. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akhiri kelas hari ini karena jam pelajaran kita juga sudah mau habis. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.